subscribe Musa Kastu Sobat Ngari. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muqami kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah, memanjatkan puji atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah karena berkat takdirnya, berkat irodatnya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan melaksanakan kewajiban sholat Jumat, melaksanakan tugas bekerja. Kita masih bisa bernapas, merasakan cahaya matahari, merasakan semilir angin, dan begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang kita tidak bisa menghitungnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, dan insyaallah melalui mimbar yang mulia yang terhormat ini kami sampaikan pesan Rasulullah kepada kita setiap hari Jumat agar kita semua saling berwasiat tentang ketakwaan, saling mencintai, saling menyayangi sesama muslim, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, berwasiat tentang kebenaran, berwasiat tentang kesabaran, dan muaranya adalah berwasiat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sekali lagi, ini setiap Jumat kita diingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang berjabatan, bukan orang yang dari kasta, bukan orang dari keturunan siapa, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, yang paling dekat kepada Allah, yang paling taat kepada Allah, yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan Allah memantaskan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, agar kita merawat, agar kita terjaga, agar kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah dengan bekal takwa, dengan bekal amal, dengan bekal aktivitas-aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Para ulama menyebutkan ada beberapa hal kita dianjurkan agar kita terawat ketakwaan dan keridhaan Allah. Itu adalah perjalanan hidup manusia. Jadi ketika dia balik, maka argonya berjalan tuh. Ada argo kebaikan, ada argo keburukan, dan abdon naik turun. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tidak flat, dia akan naik, atau juga turun. Jadi agar argo itu tetap naik tinggi gitu ya, maka kemudian kita dianjurkan beberapa hal agar sampai kelak ketika kita menghadap Allah, kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rentang ridho Allah itu dari
kita ini sedang berjalan menggapai ridho Allah. Nah, agar kita tetap istiqomah, konsisten di jalan itu, boleh jadi kita melipir kiri, melipir kanan, kurang kiri, kurang kanan, dan sebagainya. Itu adalah kehidupan manusia. Dan kita adalah ada ruang pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur, ada potensi takwa, ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Karenanya agar kita tidak kepleset jauh, maka kita diingatkan bagaimana supaya kita bisa memelihara ketakwaan, memelihara nilai kebaikan yang itu insya Allah ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah meridhoi kita. Yang pertama, agar kita terpelihara ketakwaan kepada Allah, maka kita harus merawat akidah dari syirik, merawat akidah dari di luar kesetiaan kepada Allah. Jadi setia kita, cinta kita, tauhid kita hanya kepada Allah. Di dalam akhir surat Kahfi Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan ridho Allah, berjumpa dengan Allah di akhirat kelak, berharap berjumpa Allah di akhirat kelak, maka dua syarat: beramal soleh dan tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Jadi sekali lagi, pintu awal keislaman kita, halaman depan keislaman kita adalah tauhid. Cover keberagamaan kita itu adalah ruang pertama kita adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi komitmen kita adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam pikiran, dalam perilaku, dalam kehidupan. Jadi kita hanya menggantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allah lah tempat kita bergantung, bermohon, memelihara, menjaga, merawat, mencintai kita semua. Yang kedua, agar kita merawat ridho Allah, agar kita sampai kepada ridho Allah adalah kita harus menjaga ibadah kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai ketika kita ya'tiyakal yakin, datangnya kematian. Jangan malas beribadah. Salat, membayar zakat, puasa, insya Allah haji, itu adalah bagian dari kewajiban kita dalam beribadah. Salat sunat, bersedekah, dan seluruh ibadah-ibadah. Dan tidak kalah penting, merawat ibadah kita juga adalah mencari rezeki. Mencari rezeki itu bagian dari ibadah dan bagian dari kewajiban kita. Kenapa itu penting diingatkan? Bagaimana kita bisa beribadah dengan baju, dengan menggunakan baju yang bersih, dengan baju yang bagus. Bagaimana kita bisa bersedekah? Bagaimana kita bisa berzakat? Bagaimana kita bisa berhaji? Bagaimana kita bisa membantu orang tua kalau kita tidak punya materi, tidak bisa mencari kehidupan? Jadi kehidupan kita, rezeki yang kita cari, itu adalah bagian dari ibadah. Dan bahkan setetes keringat yang keluar ketika kita mencari rezeki, itu menjadi penawar, penghalang dari dahsyatnya api neraka. Jadi agar kita bisa memelihara ridho Allah, kita beribadah kepada Allah secara mahdoh, juga kita beribadah kepada Allah dalam ghair mahdoh, yaitu mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang barokah. Seberapa rezeki yang kita dapatkan itu urusan Allah, tetapi kewajiban kita adalah mencari dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhoan, dengan penuh kesabaran. Mencari rezeki itu butuh kesabaran, butuh keuletan. Boleh jadi di kantor ribut dengan teman, dimarahi atasan dan lain sebagainya, dengan segala kisahnya lah. Nyari rezeki itu capeknya akan mendapatkan pahala dari Allah, lelahnya menjadi lilah. Jadi niatkan kita mencari rezeki itu bagian dari ibadah kepada Allah dan dari bagian dari mencari ridho Allah. Yang ketiga,
Agar kita merawat ridha Allah, rawatlah dengan hati dan akhlak. Jadi di akhirat nanti orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu adalah orang yang illa man atallah biqalbin salim. Jadi orang-orang yang akan datang kepada Allah itu adalah dengan hati yang bersih, biqalbin salim. Tetapi tidak mungkin kita bisa menjadi hati yang bersih kalau kita tidak rawat. Hati kita dirawat dari kedengkian, hati kita dirawat dari kebencian, hati kita dirawat dari suudzon, dijauhkan. Itu harus dijaga, dilatih, diatur. Tidak mungkin tiba-tiba kita menjadi orang ikhlas. Tidak mungkin tiba-tiba orang menjadi husnudzon. Enggak. Orang tidak jadi orang yang tawadhu. Itu dirawat, dijaga. Kedengkian itu mungkin muncul, kebencian itu mungkin muncul, suudzon itu mungkin muncul, sangat mungkin. Tergantung di mana lingkungan kita berada. Agar kita terjaga hati, agar kita terjaga dari hal-hal yang buruk, dari penyakit hati, maka pertama adalah berzikir, sering-sering berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang kedua adalah menjaga, merawat hati itu adalah sering-sering mengingatkan kematian. Yang ketiga adalah hidupkan rasa cinta dan kasih sayang kepada manusia. Tepok selirah, merasakan. Kalau orang dipukul sakit, kalau kita dipukul sakit, bagaimana kita dia pukul orang lain? Kalau kita suudzon kepada orang lain, orang itu sakit, bagaimana kalau kita orang suudzon kepada kita? Kalau kita didengki orang gak enak, bagaimana ketika kita mendengki orang lain? Jadi merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi hati kita rawat dengan zikir kepada Allah, dan kemudian rawat kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan riyadhah, agar hati kita senantiasa bersih. Boleh jadi ada pikiran buruk, sangat mungkin, karena tidak ada manusia yang bersih. Justru ketika kita melewati lintasan-lintasan itulah kita wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu dzakarullah. Kalau kita melenceng, kalau kita keliru, segera bermohon ampun kepada Allah. Karena tidak mungkin ada orang yang bersih kertas kehidupannya, enggak. Justru ketika dia punya pekerjaan, punya aktivitas, punya kekurangan, makanya perlu evaluasi, perlu riyadhah agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah agar kita terjaga ridho Allah Subhanahu wa taala adalah membangun akhlakul karimah, hubungan baik dengan sesama manusia. Tabassama dhahikan, tabassama li'ahuka shadaqah. Senyum saja itu bagian dari akhlakul karimah. Menjaga persahabatan, menjaga pertemanan, saling tolong-menolong, saling membantu, saling menjaga aib. Jangan sampai membuka aib temannya, membuka aib saudaranya. Itu adalah bagian dari akhlakul karimah. Mengalah untuk kebaikan. Jadi akhlakul karimah dihidupkan hati. Dan yang terakhir, agar kita menjaga, merawat akidah, adalah membangun muamalah yang sehat. Muamalah itu hubungan sesama manusia. Kalau tadi kan hubungannya akhlak, berbuat baik, berbuat kebaikan. Menjaga bermuamalah yang sehat adalah menjaga hubungan sesama manusia. Kita ini punya janji dengan sahabat, punya janji dengan klien, punya janji dengan teman. Jagalah janji itu, jangan sampai kita berkhianat. Penuhi amanah. Kita ini bisa jadi punya jabatan, kita ini punya amanah, kita ini punya kewenangan. Jagalah amanah itu, jagalah jabatan itu, jagalah kewenangan itu. Jangan sampai kewenangan kita, amanah kita, kepemimpinan kita dibawa ke jalan-jalan yang dolim, tapi dibawa jalan yang benar. Karena kepemimpinan yang amanah, janji yang amanah, itu akan melahirkan cahaya, melahirkan energi positif, dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Sebaik-baiknya manusia adalah ketika dia janji, maka dipenuhi. Kemuliaan kita adalah kepercayaan.
Jadi amalah yang sehat membangunkan manusia adalah menjaga amanah untuk melaksanakan dan saling bekerja sama dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Demikian mudah-mudahan ada kebaikan, insyaallah kita akan diberikan Allah kemudahan dan insyaallah kelak Allah memberikan keridhaan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.